adik-adik, bertemu lagi dengan Uncle James pada hari ini. Uncle James berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Adik-adik, hari ini Uncle James punya satu cerita tentang persahabatan dua ekor kelinci yang bernama Caca dan Cici. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan bersama ya. Di sebuah hutan, tinggallah dua ekor kelinci yang bernama Cici dan Caca. Cici dan Caca adalah dua ekor kelinci yang sangat lucu dan mereka bersahabat dan mereka pun setiap hari bermain bersama. Mereka bisa berlari ke kiri, mereka berlari ke kanan, melompat dengan riang gembira. Hari-hari mereka diisi dengan bermain dan penuh dengan sukacita. Pada suatu hari, seperti biasa, hari terlihat begitu cerah. Matahari sudah mulai kelihatan wajahnya. Dan Cici bersiap-siap untuk mengajak Caca sahabatnya bermain pada hari itu. Tapi pada hari itu kelihatannya Caca sedang tidak bersemangat adik-adik. Dia terlihat bermalas-malasan di rumahnya. Sepertinya dia tidak ingin bermain bersama Cici sahabatnya pada hari itu. Kira-kira ada apa ya dengan Caca? Caca, kamu kenapa? Sepertinya kamu tidak bersemangat. Apakah kamu sedang sakit? Atau jangan-jangan kamu belum sarapan ya? Tidak, Cici. Aku tidak sakit. Aku juga sudah sarapan. Tapi aku hari ini bosan. Aku bosan di tempat ini, Cici. Kita hanya bermain dari hari ke hari di tempat yang sama. Aku mau pergi dari sini. Aku ingin mencari sahabat baru di tempat sana, di hutan, di ujung sana. Kelihatannya di sana aku bisa menemukan sahabat baru dan tempat baru. Tidak seperti di sini. Kamu mau pergi ke hutan itu, Caca? Jangan. Di sana banyak hewan buas yang besar yang bisa memangsa kita. Jangan, Caca. Kalau kamu pergi ke sana, aku tidak ada temannya. Terus nanti aku main sama siapa? Aku nggak peduli, Cici. Aku tetap ingin pergi ke sana. Aku ingin mencari tempat yang baru. Pasti aku akan menemukan tempat yang menyenangkan. Jangan Caca, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Aku ingin tetap bermain bersamamu. Aku tak peduli, Cici. Aku tetap mau pergi ke sana. Akhirnya adik-adik, Caca tidak mendengarkan permohonan Cici untuk tetap bersamanya. Caca pun akhirnya pergi ke hutan itu yang penuh dengan hewan buas. Akhirnya Caca pergi meninggalkan Cici sendirian dan dia pergi untuk mencari tempat yang baru. Caca pun berjalan perlahan. Tapi tiba-tiba adik-adik, di tengah jalan ada seekor hewan yang sedang mengintai Caca dalam perjalanannya. Dan hewan itu tiba-tiba muncul di depan
Cici. Wah, hai kelinci kecil, mau kemana? Sepertinya kamu hari ini akan menjadi santapanku. Ternyata ada seekor harimau yang sangat besar, siap-siap untuk menangkap Caca dan ingin memakannya. Tuan harimau, jangan makan aku. Aku badannya kecil. Kamu pasti tidak akan kenyang kalau makan aku. Izinkan aku pergi ya, Tuan harimau. Apa? Kamu ingin pergi dari hadapanku? Tentu tidak bisa, kelinci kecil. Kamu harus tetap bersama denganku karena aku sudah lapar dan ingin menyantapmu. Ternyata harimau yang besar tadi tetap ingin memangsa si Caca. Tolong, aku tidak mau ditangkap oleh harimau. Tolong. Ternyata Caca meminta tolong dan sepertinya tak ada yang bisa menolongnya. Kelinci kecil, kamu tidak akan bisa lolos dariku. Kamu harus aku makan sekarang. Pada saat harimau ingin menangkap si Caca, Caca pun akhirnya mencari cara untuk meloloskan diri adik-adik. Caca kemudian berlari menyelinap di antara semak-semak yang ada di hutan itu. Kira-kira apakah Caca berhasil meloloskan diri dari tangkapan harimau? Sepertinya aku aman di sini. Harimau tidak akan menemukanku karena aku bersembunyi di antara semak-semak ini. Tapi aku takut. Nanti kalau harimaunya menangkap aku, bagaimana ya? Aku menyesal telah meninggalkan Cici dan tidak mendengarkan perkataannya. Ternyata di hutan ini tidak aman. Tapi bagaimana aku bisa meloloskan diri? Aku takut. Kalau begitu, sepertinya aku harus mengendap-endap supaya tidak kelihatan oleh harimau yang besar itu. Adik-adik, ternyata si Caca bersembunyi dan berjalan perlahan di antara semak-semak yang ada di hutan tadi. Karena Caca badannya kecil, dia tidak terlihat oleh harimau yang besar tadi. Nah, akhirnya Caca kembali ke rumahnya dan ingin tetap bermain bersama dengan Cici sahabatnya. Dan dia pun akhirnya dengan tertatih-tatih berhasil sampai di rumahnya dan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Cici. Cici, ini aku Caca. Cici, ayo buka pintunya. Wah, ada Caca. Aku senang sekali kamu sudah kembali, Caca. Kamu baik-baik saja kan? Kamu tidak apa-apa. Iya, aku hampir saja dimakan oleh harimau yang besar di hutan itu, Cici. Kamu benar. Aku penyesal tidak mendengarkan perkataanmu. Aku hampir saja dimangsa oleh harimau yang besar itu. Mulai hari ini aku nggak mau lagi pergi ke sana. Aku takut. Aku lebih baik bermain bersamamu, Cici. Di sini, di tempat kita.
yang penuh dengan bunga-bunga dan kita bisa bermain dengan bebas dan riang gembira. Nah, apa aku bilang tadi? Kamu jangan pergi ke sana. Tapi tidak apa-apa, yang penting kamu sekarang sudah kembali ke sini dan kamu dalam keadaan yang baik-baik saja, Caca. Adik-adik, sejak saat itu setelah Caca kembali dari hutan yang hampir membahayakan dirinya, Caca tak pernah lagi mau untuk pergi jauh-jauh dari Cici sahabatnya dan pergi jauh dari tempat tinggal mereka, karena Caca dan Cici bisa bermain bersama dengan riang gembira setiap hari. Nah adik-adik, saat ini kondisi kita juga sedang tidak aman. Jadi adik-adik lebih baik berada di rumah bersama dengan ayah, bunda, dan sanak saudara untuk tidak pergi kemana-mana, karena di luar sana masih banyak virus-virus yang sedang mengintai kita. Oleh sebab itu, kalau tidak perlu, adik-adik tetap di rumah agar adik-adik tetap sehat dan baik-baik saja. Demikianlah cerita Uncle James pada hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hai adik-adik, para penonton Dongkelor yang ada di rumah, bertemu kembali bersama Kak Yanuar dari Dongkelor, Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Pada hari ini Kak Yanuar akan membacakan sebuah buku cerita rakyat dari 34 daerah di Indonesia. Hari ini kakak akan membacakan buku dengan judul Legenda Putri Duyung. Buku ini diceritakan oleh Dianka, ilustrasi Kak Gadis, dan diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Diterbitkan di Jakarta. Mau dengar cerita dari buku ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Legenda Putri Duyung. Nyam, ikan ini enak sekali. Kami boleh tambah, Bu? Si ibu memandang anak-anaknya dengan penuh kasih. Tentu saja, nak, tambahlah, katanya. Mendengar perkataan ibu, ayah pun mengingatkannya. Jangan lupa, sisakan untuk ayah juga ya. Nanti pulang kerja, ayah pasti lapar. Iya ayah, sahut anak-anaknya. Ibu mengantar ayah sampai ke pintu. Hati-hati, pesan ibu. Iya, sekali lagi jangan lupa sisakan ikan untuk ayah ya, pesan ayah. Akhir-akhir ini kehidupan keluarga ini memang sangat sulit. Pekerjaan ayah sebagai nelayan sering tak mendapat hasil. Cuaca sedang tidak menentu, ombak pun tinggi. Jadi mereka harus menghemat ikan yang mereka tangkap. Setelah ayah berangkat, ibu pun kembali mengasuh anak-anaknya. Sembari menyusui si bungsu, ibu mengawasi dua anaknya yang lebih besar. Cilup, ba. Mereka bermain petak umpet dengan riang. Suara teriakan dan tawa mereka membuat ibu bahagia. Syukurlah
Anak-anakku sehat, ucap ibu. Hari semakin sore, si ayah juga belum pulang. Duh, kemana suamiku ya? Apa dia baik-baik saja? Ucap ibu dengan cemas. Lalu didengarnya rengekan anak-anaknya. Bu, aku lapar lagi. Makan ya, Bu. Ibu pun jadi semakin gundah. Dia berharap suaminya segera pulang agar mereka bisa makan bersama-sama. Siapa tahu suaminya berhasil membawa ikan lagi. Namun ayah tidak pulang juga, dan hari-hari sudah semakin malam. Baiklah, kalian makan dulu. Ibu lalu menyendokkan nasi ke piring anak-anaknya. Kok hanya nasi? Tanya anaknya. Anak-anak mulai menangis. Mereka ingin makan dengan ikan. Nasi saja tidak enak, Bu. Akhirnya ibu menyerah. Dia tak tega melihat anak-anaknya lapar. Dia lalu memberikan ikan kepada anak-anaknya. Anak-anak makan dengan lahap. Tambah ya, Bu, tanya si sulung. Jangan, Nak. Sisa kepala ikan ini untuk ayah, sahut ibu. Namun si sulung terus merengek. Adiknya juga ikut merengek. Mereka masih mau makan. Hati ibu jadi kacau. Apalagi bayinya ikut-ikutan menangis. Suasana rumah jadi ramai. Baiklah, habiskan saja ikannya. Ibu menyerah. Anak-anak mulai makan lagi. Wajah mereka tampak bahagia. Ibu pun tenang. Tak lama kemudian ayah pulang. Oh, percuma saja kerja seharian. Tak ada satu ekor ikan pun yang bisa aku tangkap, gerutunya. Ibu lalu menyeduh teh dan menghidangkannya pada ayah. Ini, minum dan makanlah ini. Ibu menyodorkan sepiring ubi rebus. Ayah melotot. Kok ubi rebus? Mana ikanku? Aku ingin makan nasi. Ibu jadi gelagapan. Maaf, anak-anak menghabiskan ikanmu. Karena lelah dan lapar, ayah tak bisa menahan amarah. Semalaman itu dia mengomeli ibu. Meski berulang kali ibu meminta maaf, ayah tetap mengomel. Ibu tidak kuat lagi mendengar omelan ayah dan memutuskan untuk mencari angin segar. Ibu duduk di tepi pantai sambil menangis. Mengapa suamiku begitu marah? Padahal ikan itu memang untuk anak-anaknya. Malam semakin larut, air laut pun semakin tinggi. Ibu masih duduk di tepi pantai. Dia memandang ke laut lepas. Hatinya masih sedih dan air matanya terus mengalir. Ibu tidak sadar kalau gelombang laut telah membawanya ke tengah lautan. Meski tubuhnya terombang-ambing di air, ibu tidak tenggelam. Setelah hanyut cukup jauh, ibu baru tersadar. Oh, kenapa aku di sini? Dia panik karena takut tenggelam. Namun aneh, tubuhnya tetap mengambang. Apa yang terjadi pada diriku? Aku melihat tubuhnya bersisik
dan kakinya berubah menjadi ekor. Rupanya ibu telah berubah menjadi ikan. Nah, ini adik-adik, lihat, ibunya telah menjadi seekor duyung. Keesokan paginya, ayah panik melihat istrinya hilang. Duh, jangan-jangan dia marah karena komeli semalam. Ayah lalu bergegas mencari ibu. Tidak lupa dia mengajak ketiga anaknya ikut serta. Sepanjang perjalanan, bayinya menangis. Rupanya dia lapar, ingin menyusu. Saat tiba di pantai, terdengar suara lembut memanggil, "Suamiku, aku di sini. Kemarilah." Ayah dan ketiga anaknya terkejut melihat siapa yang bicara. "Istriku, apakah itu kamu?" Ayah mengucek matanya. "Betul, ini aku. Sini, bawalah bayi kita padaku. Aku akan menyusuinya." Saat ayah menyodorkan bayi pada ibu, si bayi menangis keras. Badannya meronta-ronta, seolah tak mau dipegang ibunya. Kedua kakaknya juga begitu. Mereka bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Ibu merayu anak-anaknya agar mendekat. "Tidak apa-apa, Nak. Ini ibu. Jangan takut." Semalam ibu menangis di pantai ini. Ternyata tangisan ibu dianggap sebagai keinginan untuk meninggalkan daratan dan hidup di lautan. Katanya sedih. "Andai saja aku tahu begini jadinya, aku tak akan menangis semalaman," sesal ibu. Ayah pun tidak kalah menyesal. "Andai saja aku tidak mengomelimi, Bu." Anak-anak pun ikut menyesal. "Andai saja kami tak memaksa ibu memberikan ikan pada kami, pasti ayah tak marah." Semuanya menyesal, namun keadaan tidak bisa dirubah. Kini mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Ibu telah menjelma menjadi ikan dan hidup di lautan selama-lamanya. Ikan ini juga dikenal dengan sebutan Putri Duyung. Nah, adik-adik, demikianlah cerita dari buku Legenda Putri Duyung. Semoga cerita ini dapat kita ambil hikmahnya dalam hidup bersama-sama. Cintai orang tua dan tetap bersabar dalam menghadapi pandemi Corona 19. Selamat bertemu kembali di cerita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun, jadi pegangan dalam setiap langkah.